syukur buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua Tuhan karena kuasa-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau mulai ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam pertolongan-Mu Tuhan, dalam lindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Memberikan pujian syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Nyala bersikara Bapa. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
memuji Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami agungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Iya rabakara. Ini dia rabakasih. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengeluhkan nama-Mu, mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita akan memuji dan meninggikan nama Dia, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Na na
adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu ada sungguh, amin, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jangan melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, amin, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jangan melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu Haleluya. Allah yang kekal Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling luar biasa. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan tidak ada Allah yang tertandingi. Bagi kami Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan puja syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sungguh
ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Kami sembahkan dengan segenap hati. Suara kita angkat sembah kita, Yesus. Lama-lama, Yesus, Yesus. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami Yesus. Haleluya. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah meninggikan Kau Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang berbicara sendiri pada setiap pribadi pagi hari ini. Roh Kudus, kami undang Kau ada di tempat ini, ada di setiap rumah-rumah, ada di setiap hati-hati anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jamah bibir lidah mulut hamba-Mu, biar semua yang keluar dari bibir ini semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Hanya Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami puji, kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudari. Selamat hari Minggu. Saya yakin kita bersuka cita pagi hari ini. Sepanjang hari kita pasti bersuka cita karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran. Haleluya. Bagaimana kita mengerti apa itu kebenaran dan kita akan sama-sama pelajari pagi hari ini. Tidak terasa sudah kurang lebih 5 minggu kita ibadah online. Saya percaya bahwa sepanjang hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin rindu untuk bersekutu dengan Dia, untuk mencari wajahnya dan mengerti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, kita buka firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Adapun firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, terkadang kita sering mendengar atau kita sering membaca ada satu ayat ya, dalam Matius 6 ayat 33. Kita sudah hafal mungkin dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah sering baca ayat itu, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 6, ya, itu perikopnya tentang apa ya? Tentang kekhawatiran apa yang akan dimakan, minum, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, Saudari, kalau kita harus cari tahu dahulu kerajaan Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Tuhan setiap hari. Seharusnya pertama kita harus mengetahui apa itu kerajaan Tuhan. Apa itu kerajaan Tuhan? Nah, dulu saya berpikir bahwa kalau mencari kerajaan Tuhan itu adalah ladang misi, ya, adalah mencarinya berarti melakukan pekerjaan misi, ya kan? Melakukan pekerjaan menginjili dan lain-lain halnya. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu nggak salah. Tapi kemudian saya coba berpikir, saya cari kebenaran firman Tuhan, saya cari. Terus saya menyadari, seperti ini loh. Ternyata kerajaan Tuhan bukanlah sesuatu yang berada di luar kita. Kerajaan Tuhan bukan berada sesuatu yang di luar kita, tetapi kerajaan Tuhan mengalir dari dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Tuhan bukanlah soal makan dan minum, tetapi kerajaan Tuhan adalah sesuatu dari dalam diri kita yang mengalir keluar. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam, bukan apa yang kita makan, apa yang bukan kita minum, ya. Tapi kerajaan Tuhan berbicara apa yang mengalir dari dalam ke keluar. Yaitu tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi mencari kebenaran lebih dahulu berarti membiarkan manusia batiniah kita dialiri kebenaran, dialiri damai sejahtera, dialiri sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu kebenaran, apa itu damai sejahtera, dan apa itu sukacita. Oke, yang pertama, kebenaran. Surut. Kebenaran.
Lawan kata dari kebenaran adalah ketidakbenaran. Nah, kebenaran, apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Bapak Ibu Saudari, kebenaran yang pertama, kebenaran bukanlah kebenaran diri. Bukanlah kebenaran diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu, kebenaran itu bukanlah kebenaran diri sendiri, ya, berdasarkan apa yang kita perbuat. Artinya dengan kata lain, kebenaran bukan perbuatan-perbuatan baik. Ya? Jadi apa itu kebenaran, Pak? Kebenaran itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Yesus. Pemberian Yesus, pemberian dari Tuhan Yesus yang merupakan kebenaran kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus yang merupakan kebenaran kita. Roma 5 ayat 17 berkata, jika oleh dosa satu orang. Bapak Ibu, kita tahu dosa satu orang itu adalah dosa Adam. Tapi firman Tuhan berkata, ya, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, kebenaran itu adalah bukan kebenaran diri sendiri menurut apa yang kita perbuat, tapi kebenaran adalah pemberian dari Yesus yang merupakan kebenaran kita. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30, firman Tuhan berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia apa? Membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Saudari, Tuhan ingin kita dibangun dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa saudara dan saya, kita semua telah dibenarkan oleh Bapa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudari, tidak ada yang benar dalam dunia ini. Hanya Yesus yang benar. Hanya Tuhan Yesus yang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah dibenarkan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus. Itu adalah kebenaran kita. Perbuatan baik kita itu semua adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah damai sejahtera atau peace. Damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera? Bapak Ibu, saudari, kalau kita baca firman Tuhan, saat-saat ini, sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, pada hari yang ketiga, saat-saat ini dia menampakkan dirinya kepada setiap murid-muridnya. Yang pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, waktu itu pagi-pagi subuh-subuh datang ke kuburan Tuhan Yesus, ya, ketemu malaikat dan ketemu Tuhan Yesus. Terus firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 orang muridnya lagi dalam perjalanan ke Emmaus, ya kan?
Terus Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya bertemu dengan Simon Petrus dan yang lainnya pada waktu mereka ingin nangkap ikan di Galilea. Ya kan? Nah, pada kesempatan dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan seperti ini, damai sejahtera bagimu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Damai sejahtera bagimu. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya saat dia muncul di tengah mereka sesudah kebangkitannya. Ia juga menunjukkan apa? Ketika Tuhan Yesus muncul di tengah murid-muridnya, dia juga menunjukkan bekas paku di lengannya dan lambungnya yang tertikam. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, ketika mereka lagi mengunci dirinya dalam suatu ruangan karena takut, pada waktu itu firman Tuhan berkata, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudari bisa bayangkan waktu itu kejadiannya, murid-murid sedang berkumpul dalam suatu ruangan dengan pintu yang terkunci semuanya. Karena mereka takut dengan orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus muncul. Yesus langsung bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi apa? Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Mengapa damai sejahtera? Mengapa damai sejahtera? Jawabnya adalah karena Bapa di surga ingin kita mengetahui bahwa karya sempurna anaknya telah memberikan kita apa? Damai sejahtera. Bapa di surga ingin kasih tahu pada saudara yang di rumah, kepada saudara yang sekarang sedang nonton live streaming dimanapun Anda berada. Bapa di surga ingin Anda tahu, saudara dan saya tahu apa? Bahwa karya sempurna anaknya telah memberikan kita damai sejahtera. Amin. Karya sempurna anaknya. Apa itu karya sempurna anaknya? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa, menanggung segala kutuk, menanggung segala hukuman, menanggung segala kejahatan, menanggung segala dosa yang harusnya ditanggungkan atas manusia. Itu adalah karya sempurna anaknya. Karya sempurna anaknya itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hati nurani kita dapat beristirahat karena hutang dosa kita telah dilunasi. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita karena apa? Karena kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Dan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, dimanapun kita berada, ya, apapun yang kita alami, ya, apapun yang sedang terjadi, karena kita tahu bahwa ada damai sejahtera dengan Tuhan, dan ada damai sejahtera dari Tuhan, maka firman Tuhan katakan, hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Ada damai sejahtera. Kebalikan Bapak Ibu. Yang sering dilakukan oleh iblis adalah dia curi, dia bohongi kita, ya. Dia buat kita untuk memikirkan kesalahan-kesalahan kita. Dia buat kita untuk memikirkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita.
Padahal firman Tuhan katakan setiap pelanggaranmu, setiap dosamu sudah ditanggung di atas kayu salib. Haleluya. Nah, kenapa? Kalau kita pikirkan dosa kesalahan kita, maka damai sejahtera hilang. Damai sejahtera kita hilang. Haleluya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya. Sekarang dia berkata bahwa damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Haleluya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah sukacita atau rejoice. Sukacita akan masuk ke dalam hati kita saat kita melihat Yesus. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian, lagu-lagu penyembahan, ketika kita dengar khotbah, ya, sukacita akan masuk dalam hati kita. Karena apa? Karena seolah-olah kita melihat Tuhan Yesus. Kita melihat pribadinya. Di dalam setiap pujian yang kita naikkan. Dalam setiap penyembahan kita naikkan. Dalam setiap firman yang kita baca. Sukacita akan masuk dalam hati kita. Bapak Ibu, mungkin saat-saat ketika kita sedang baca firman. Ketika kita sedang menyanyi, menyembah Tuhan. Angkat hati kita. Tiba-tiba hati kita penuh dengan sukacita. Wah, hatiku penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sukacita yang sama. Yang dari Roh Kudus, yang memenuhi hati para murid. Saat mereka melihat Yesus, saat mereka melihat tangan Yesus di lengannya dan di lambungnya. Dalam Yohanes 20 ayat 20. Dalam Yohanes 20 ayat 20 yang kita bacakan tadi, murid-murid bersukacita. Dari Roh Kudus yang memenuhi hati mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya percaya hari-hari ini, saat-saat ini, kita ambil keputusan. Kita ambil pilihan. Karena hidup adalah kita harus memilih. Kita ambil pilihan. Kita lebih baik kita memilih hidup kita bersukacita. Apa itu sukacita? Penuhi hidupmu dengan sukacita. Penuhi hidupmu dengan kegembiraan. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Daripada kita memikirkan hal-hal yang membuat kita duka cita, ayo kita pikirkan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu karya Tuhan Yesus yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu. Karena kita tahu apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pak, apa yang harus kami lakukan? Yang harus kita lakukan adalah saat ini, setiap hari, jadikanlah prioritas. Melihat diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi kalau tiap hari bangun pagi kita pikir, kita jadikan prioritas, kita lihat diri kita, oh aku sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ketika kita bicara seperti itu, tidak ada ruang bagi yang namanya kuasa kegelapan, si jahat itu untuk menyerang kita. Karena kenapa? Karena kita dibenarkan dalam Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, setiap hari jadikanlah prioritas melihat dirimu. Bahwa Bapak Ibu Saudari dibenarkan dalam Kristus. Terus apa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Jangan memiliki fokus tentang dosa-dosa kita. Jangan memiliki fokus tentang dosa-dosa kita. Sebaliknya, milikilah kesadaran dan fokus tentang kebenaran kita di dalam Kristus. Iblis selalu bohongin kita, pingin kita itu lemah, pingin kita itu selalu dikalahkan, pingin kita itu selalu dalam keadaan tertekan, depresi dan lain-lain. Karena tugas dan kerjaannya seperti itu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Pertama dia curi dulu damai sejahteramu. Ya kan? Dia curi sukacitamu. Pagi-pagi bangun. Ya kan? Bapak Ibu ambil iPad atau ambil handphone, baca berita. Beritanya tentang kejahatan demi kejahatan, wabah demi wabah. Itu membuat kita takut. Membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita gemetar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan ini, jangan miliki fokus tentang hal-hal yang jelek. Lakukan yang baik. Apa? Baca firman Tuhan pagi-pagi. Temukan Yesus dalam firman yang kita baca. Miliki kesadaran dan fokus bahwa aku adalah kebenaran di dalam Kristus. Karena siapa yang bilang ini? Tuhan Yesus yang bilang bahwa apa? Kita adalah kebenaran Yesus di dalam Bapa. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mungkin kita sedang baca Alkitab atau kita sedang mendengarkan khotbah. Sekarang karena kita stay at home, ya, banyak di rumah, pasti kita sering nonton internet dan lain-lain. Dan saya percaya anak Tuhan di tempat ini pasti tiap hari, tiap saat nontonnya itu adalah khotbah online. Nontonnya adalah puji-pujian online. Haleluya. Nah, ketika kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Lihat siapa? Lihat Yesus yang tangannya berlubang paku dan lambungnya yang tertikam. Yang berbicara seperti ini. Yang berbicara tentang karyanya yang sempurna. Yang berbicara tentang penebusannya di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia sungguh mengasihimu. Karena dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Dia sungguh mengasihi kita di tempat ini. Dia sungguh mengasihi para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tadi pagi. Dia sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang saat ini sedang nonton siaran ini. Dia sangat mengasihimu. Dia mati untukmu. Dia mati untuk kita. Karena apa? Karena dia bilang kamu berharga di mata. Jadi saat ini jangan lagi ada yang bilang seperti ini. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Penuh derita, penuh sengsara. Enggak. Hidupmu enggak sengsara di dunia ini. Hidupmu penuh dengan sukacita. Rancangan-rancanganku, kata Tuhan. Bukan rancanganmu. Rancanganku penuh damai sejahtera. Dia akan menjadikan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupanmu. Karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Lihat. Lihat. Semua dosa kita diampuni. Semua dosa kita diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudari, ketika kita tahu bahwa dosa kita diampuni, ketika kesalahan kita diampuni, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Wow, yang akan terjadi apa? Hati kita, hidup kita akan mengalir damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kalau orang yang bebas, yang tidak tertawan lagi, bagaimana hidupnya? Pasti mukanya penuh dengan sukacita. Kemana-mana senyum mengembang di wajahnya. Ketemu orang, ya, dia senyum. Ketemu customer, dia senyum. Sekarang mungkin agak susah kalau ketemu orang Bapak Ibu, ya. Karena social distancing. Paling-paling video call. Video call dia senyum. Mungkin belum mandi Bapak Ibu, masih pakai daster, dia tetap senyum. Karena apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir dalam kehidupannya. Karena dia tahu apa? Dosanya sudah diampuni. Dan kalau orang yang tahu bahwa dosanya sudah diampuni, hidupnya dengan penuh dengan apa? Damai sejahtera. Oh, damai sejahtera. Makanya yang jadi pertanyaan gini Bapak Ibu. Kalau orang yang hidupnya enggak ada damai, yang enggak ada sukacita, nah itu yang jadi pertanyaan. Mengapa? Mungkin dia berpikir, dia mengira bahwa dosanya belum diampuni. Orang yang kalau mikir dan merasa dosanya belum diampuni, apa yang terjadi? Hidupnya itu susah. Nggak ada damai sejahtera di mukanya.
Mungkin dia pagi-pagi sudah berdandan, ya kan? Pakai bendera Jepang di kiri kanan, ya kan? Tapi kalau nggak ada damai sejahtera sukacita, mukanya lihatnya memang seperti itu, nggak ada senyum. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, setiap ibu-ibu, saudari-saudari yang nonton di rumah, hidupmu penuh dengan damai sejahtera, hidupmu penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Anda tahu, saudara tahu bahwa hidupmu sudah diampuni. Engkau sudah diangkat tinggi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudari, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan yang tadi, ya, itu artinya kita sedang mencari kerajaan Tuhan. Ingat, kerajaan Tuhan bukan soal apa? Makan dan minum. Bukan soal apa yang dari luar masuk ke dalam. Bukan. Kerajaan Tuhan berbicara dari apa yang dari dalam dan mengalir ke keluar. Yaitu tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan gak akan saya perpanjang, ya. Saya berdoa agar semua jemaat Tuhan fokus dan prioritasmu adalah mencari kerajaan Tuhan. Jadi fokus dan prioritas kita adalah mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu, yang berarti membiarkan manusia batinia kita, membiarkan manusia rohani kita dialiri kebenaran, dialiri damai sejahtera, dialiri sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kau merasa berat dalam hidupmu. Pak, pandemi corona berdampak bagi kehidupan ekonomi keluarga kami. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarkan manusia batiniamu dialiri kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang di rumah saat ini, mari kita akan berdoa. Kita akan naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan ku hidup. Kami nyatakan Kau Tuhan, kepadaku. Mari sekali lagi katakan, Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun Anda berada, naikkan pujian ini dan katakan kami perlu anugerah-Mu.
katakan Yesus kau kebenaran. Biarlah pujiannya jadi doa kita siang hari Yang ini. menyelamatkan. Bahwa Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Kau memberi Dia sudah memberikanmu hidup. hidup. Dia sudah memberikanmu pengharapan. Katakan, kami akan ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami akan nyatakan kami perlu anugerah. Katakan, ku nyatakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa Mata kami tetap memandang-Mu Tuhan. Berapa sanda kami alamu, dunia tak bisa dari kasih-Mu. Mari kita angkat sembah kita. Kami sembah Tuhan. Kami perlu anugerah. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Kami hidup bagi-Mu. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu Yesus, sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Roh Kudus, Kau yang berikan damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu sempurna dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apa yang kami alami saat-saat ini Tuhan, mungkin di antara anak-anak-Mu ada yang sakit saat ini. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Apapun sakitmu saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap kelemahan. Kami berdoa buat setiap roh-roh kelemahan yang membelenggu setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas, bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah ekonomi, masalah hubungan apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami beroleh kemenangan di dalam Kau Tuhan. Kami mengerti kebenaran pagi hari ini, bahwa kerajaan Tuhan bukan berbicara tentang makan dan minum, bukan berbicara tentang apa yang mengalir dari luar ke dalam, tapi berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami Tuhan sepanjang hari, kami sadar dan kami tahu siapa kami sebenarnya di dalam Kau Tuhan. Kami sudah ditebus dan kami sudah dibenarkan
oleh Engkau Yesus. Kami sudah dibenarkan oleh Bapa di surga, sehingga damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan pagi hari ini, di tempat ini. Berkati para bapak-bapak, para kepala keluarga, ibu-ibu, anak-anak, semuanya Kau berkati Tuhan. Tidak ada yang sakit, tetap kuat, tetap sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya layak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membacakan warta. Minggu depan tetap akan diadakan ibadah online seperti saat ini. Harap jemaat Tuhan untuk mengikutinya, dan juga karena minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Yesus memberkati. Untuk bagi saudara yang ingin menabur benih lewat rekening, saudara dapat mentransfer atas nama GBI Creation, nomor rekening 045 300 1919 atas nama GBI Creation. Untuk persembahan dan persepuluhan boleh Bapak Ibu transfer ke nomor tersebut. Baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan April. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Haleluya. Dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu boleh telepon ke sekretariat, nomor telepon 0711 71 414026. Baik, kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, pencipta alam semesta, Tuhan yang luar biasa, yang kami agungkan, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami berikan pagi hari ini Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang membuat Tuhan tersenyum, yang membuat Tuhan gembira atas apa yang anak-anak-Mu lakukan pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pagi hari ini kepada kami. Berkatilah Tuhan yang menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Berkati Lukas Tuhan, berkati dia dan keluarganya. Biarlah urapan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu tetap terus menyertai dia dalam setiap tugas dan apapun yang dia kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati juga kehidupan dia Tuhan dan keluarga besarnya untuk tetap terus berjalan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah lakukan dan sudah mulai di dalam kehidupannya dan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan berkati Pak Thomas, Ibu Thomas, dan bahkan keluarga besar mereka juga Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu besar itu mengalir di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap terus menyelesaikan, mencapai garis akhir apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupan mereka. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terbaiklah yang Tuhan terus sediakan atas keluarga besar gembala kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini, siapapun Tuhan juga yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Kami tahu kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Walaupun saat ini mereka ada di rumah, Tuhan menjamah mereka. Roh Kudus menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah mereka. Firman kebenaran-Mu yang mengatakan bahwa ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Oh, saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu Tuhan, mereka yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga ada kekuatan kesembuhan. Oh, saat ini terjadi. Saat ini mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terjadi. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, itu menyembuhkan tubuh mereka, menguatkan mereka, memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, bagi tubuh mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa jemaat-Mu, mereka yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, mereka diberkati. Mereka mendapat perlindungan yang sempurna. Mereka terbebas dari segala sakit penyakit. Inilah yang menjadi deklarasi kami Tuhan, bahwa mereka ada di dalam perlindungan Tuhan, bahwa mereka ada di dalam kesehatan ilahi, bahwa mereka diberkati, bahwa mereka mengalami kesejahteraan dan kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kondisi saat ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah yang akan menyertai jemaat-Mu, itulah yang terus memberi kekuatan pada jemaat-Mu dan memberikan perlindungan yang sempurna atas jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami tahu, kami berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah kebenaran kami, yang adalah kekudusan kami, yang adalah kekuatan kami. Itulah yang saat ini yang kami harapkan. Itulah yang saat ini menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, oh terjadilah kekuatan, kesembuhan, oh di dalam nama Tuhan Yesus atas jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Agung dan mulialah Engkau. Dan juga Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan, yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan terus melimpah di dalam hidup mereka, bahkan semakin besar dan semakin besar. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan pada mereka untuk tetap terus melayani Tuhan sampai akhir. Mereka kuat, mereka sehat, dan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami, buat bangsa kami, bahkan juga buat pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini. Terutama buat Pak Presiden kami, Pak Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, beserta semua jajarannya, beserta semua pemimpin-pemimpin di seluruh daerah-daerah Indonesia. Kami berdoa juga buat gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kepemimpinan mereka tetap terus berjalan dengan baik, dengan antusias Tuhan. Sehingga apapun yang mereka putuskan Tuhan, bagi masyarakat, bagi setiap orang yang dipimpinnya, itu kami dukung Tuhan. Oh, diberkati, karena kami tahu itu semua berasal dari hikmat yang maha tinggi, yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang saat ini terjadi bagi dunia ini Tuhan, yang kami rasakan itu akan berlalu, Kami akan melihat apa yang Tuhan terus kerjakan atas bangsa kami itu akan berbahagia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menikmati sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan terus kerjakan atas bangsa kami. Kami tidak akan pernah takut, karena kami bangsa yang kuat,
bangsa yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Dan kami serahkan bangsa ini Tuhan, semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan terus memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan bagi setiap gereja-gerejamu yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, kami yakin dan kami tahu bahwa gerejamu akan menjadi gereja yang luar biasa. Ini saatnya gerejamu untuk bangkit, untuk memancarkan terang kasih Tuhan, untuk memberitakan kabar baik bahwa hanya ada satu pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan atas dunia ini. Bahwa dunia ini memerlukan satu juru selamat, bahwa dunia ini memerlukan satu pribadi yang mampu menolong mereka, yang mampu mendatangi setiap rumah di dunia ini Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi setiap mereka yang percaya kepadamu Tuhan, mereka akan diselamatkan, mereka akan memperoleh kekuatan yang baru, mereka akan memperoleh damai sejahtera, mereka akan memperoleh kebenaran, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena saat ini Tuhan menjamah mereka, Tuhan masuk kepada setiap rumah-rumah untuk memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang paling berkuasa di alam semesta ini, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syafaat. Haleluya. Amin. Jikalau kau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu lewat firman Tuhan, dan kau lakukan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka janji kebenaran firman Tuhan akan menjadi milik saudara sekalian. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, cinta dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian pada siang hari ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dengan satu iman kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Segala